Breaking news teman-teman terkait sistem penerimaan murid baru yang diatur pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Seperti apa Permendikdasmen atau isi dari Permen nomor 3 tahun 2025? Yuk simak videonya ya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulik ya, atau juga membedah ya, atau mereview lah terkait sistem penerimaan murid baru yang tertuang pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Ini juga termasuk breaking news ya, teman-teman. Baik, langsung saja kepada isi permennya, yaitu Permen Dikdasmen Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Kalau dulu itu kan PPDB, sekarang sudah berganti menjadi SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Dan ini teman-teman, ini ditandatangani ya atau ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti, dan juga diundangkan di Jakarta Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenhumkam Kementerian Hukum Republik Indonesia, yaitu Dahana Putra. Baik, langsung saja. Saya tidak bisa membaca satu persatu karena kalau dibaca ini agak lama ya teman-teman. Saya mengambil poin-poin pentingnya saja. Yang langsung ke bab 2 ya teman-teman. Di bab 2 penerimaan murid baru, di sini di bagian ke-1 jalur penerimaan murid baru, yaitu penerimaan murid baru ini berlaku untuk SD, SMP, dan juga SMA. Jadi di pasal 6 ini ya jalurnya ini penerimaan murid baru ini hanya berlaku pada SD, SMP, dan SMA, tidak berlaku pada TK atau sekolah di naungan Kementerian Agama seperti MI, MTS, dan juga MA. Untuk SD, SMP, dan SMA, teman-teman, itu dilaksanakan melalui jalur penerimaan murid baru. Nah, jalur penerimaan murid baru ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, teman-teman, itu ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur domisili, kemudian afirmasi, jalur prestasi, dan tentunya jalur mutasi ya. Kemudian ke pasal 7-nya ya teman-teman, jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat 2 ini maksudnya ya, huruf C dikecualikan untuk SD. Jadi untuk SD itu tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk prestasi ini terkecuali ya, dikecualikan hanya untuk SD ya. Huruf C dikecualikan untuk SD. Jadi untuk SMP dan SMA saja. Baik, untuk berikutnya yaitu pada paragraf 3 di sini penentuan persentase daya tampung ya jalur penerimaan murid baru. Jadi di pasal 30 ya, ini pemerintah daerah menetapkan persentase jalur penerimaan murid baru untuk ya keempat jalur ini ya teman-teman. Ada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Di sini di ayat 2-nya ya, presentasi kuota untuk jalur domisili. Nah, ini untuk jalur domisili ya, teman-teman. Itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, ini maksudnya itu paling sedikit 70%. Ini paling sedikit ya, artinya minimal paling sedikit 70% dari daya tampung satuan pendidikan untuk SD, paling sedikit 40% untuk SMP, dan 30% untuk SMK, SMA. Jadi semakin tinggi di sini daya persentasenya itu semakin kecil ya untuk jalur domisili ya teman-teman. Kemudian untuk jalur afirmasi di sini jalur afirmasi ya jalur itu jalur anak berkebutuhan khusus dan seperti itu ya teman-teman. Ini kalau kita perhatikan semakin tinggi ya, semakin tinggi jenjangnya, misalnya itu semakin tinggi persentasenya ya. Di sini kalau untuk SD, untuk jalur afirmasi itu 15%,
Kemudian untuk SMP itu paling sedikit 20% dan untuk SMA itu 30%. Jadi untuk jalur afirmasi semakin tinggi jenjangnya itu semakin besar ya teman-teman. Kemudian untuk presentase kuota untuk jalur prestasi di sini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C itu 25% untuk SMP dan 30% untuk SMA karena kita ketahui untuk SD pada pada pasal 7 ini itu kan dikecualikan untuk SD. Jadi untuk SD itu tidak ada jalur prestasi ya teman-teman. Kemudian presentase kuota untuk jalur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D sebesar paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan ya. Jadi kalau untuk jalur mutasi itu paling banyak 5% ya. Ingat ya, 5% ya teman-teman. Ini untuk jalur mutasi ya. Jadi untuk jalur mutasi itu paling banyak 5% ya. Sedangkan yang lainnya itu untuk jalur afirmasi itu paling sedikit ya. Jadi bedakan ya teman-teman antara paling sedikit dan juga paling banyak. Baik, lanjut saja. Jadi kesimpulannya ya teman-teman di sini kesimpulannya untuk di dalam SPMB ini ya teman-teman, untuk SPMB ini kesimpulannya untuk jenjang SD itu domisili itu minimal 70% ya, 70%. Jadi minimal ya teman-teman. Untuk afirmasi itu minimal 15%, untuk prestasi minimal 0% karena memang di SD itu tidak ada jalur prestasi. Kemudian mutasi ini maksimal 5%, ini untuk SD. Sedangkan kuota untuk SMP itu domisili minimal 40%, kemudian untuk afirmasi minimal 20%, untuk prestasi minimal 25%, dan mutasi ini maksimal 5%. Jadi bedakan ya teman-teman antara minimal dan maksimal juga ya. Jadi kalau untuk domisili, afirmasi, prestasi itu minimal, untuk mutasi itu adalah maksimal 5% dari daya tampung sekolah satuan pendidikan ya. Kemudian ya teman-teman untuk jenjang SMA di sini SMA untuk domisili itu minimal 30%. Ini sama ya. Antara domisili, afirmasi, prestasi ini sama untuk jenjang SMA itu minimal itu 30% untuk jenjang SMA. Sedangkan untuk mutasi itu maksimal 5%. Ini kesimpulannya ya teman-teman. Baik, di sini langsung saja ke pasal 17 ya. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga. Ingat ya, harus punya kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun ya teman-teman. Sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Jadi harus punya KK. Kemudian yang kedua, nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada KK itu harus sama ya. Dengan nama orang tua wali yang tercantum pada rapot ijazah. Jadi kakak dengan rapot atau ijazah jenjang sebelumnya itu harus sama ya teman-teman. Jadi buat teman-teman itu dicek ya rapot atau ijazahnya disesuaikan apakah sudah sesuai atau tidak dengan kakaknya ya. Akte kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya. Kalau misal dalam hal nama orang tua atau wali calon murid yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini ya teman-teman, terdapat perbedaan. Apabila terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua wali atau calon murid misalnya meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemda sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru. Baik, kemudian di pasal 19 ini untuk persyaratan khusus pada jalur afirmasi ya teman-teman. Yang barusan ini adalah bagi pendaftaran jalur domisili. Nah, sekarang ini persyaratan untuk jalur afirmasi. Nah, untuk jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu ya harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Jadi harus dibuktikan mungkin ya kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu ya. Kemudian yang kedua, ini persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas ya. Ini kan yang tadi yang ayat 1 ini adalah keluarga ekonomi yang tidak mampu. Untuk ayat 2 ini untuk jalur afirmasi yang penyandang disabilitas ya teman-teman.
Jadi memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis ya. Jadi harus menunjukkan di sini ya kartu penyandang disabilitas dan juga surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Kemudian yang ketiga, kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ya teman-teman. Pada ayat 1 ini berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi ada datanya ya teman-teman. Kemudian yang keempat di sini ayat 4-nya, kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan atau surat keterangan tidak mampu. Baik, untuk pasal 20-nya ini bagi calon yang melakukan jalur prestasi ya. Untuk pasal 20-nya, di mana untuk jalur prestasi ya, itu prestasinya itu harus divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian. Jadi prestasinya itu harus divalidasi oleh Pemda ya yang melaksanakan SPMB, atau juga bisa dikurasi oleh kementerian. Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini itu terdiri atas prestasi akademik dan juga non akademik. Jadi prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di sini untuk akademiknya itu nilai rapot pada 5 semester terakhir ya, atau prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. Jadi ini pilih salah satu karena ada kata atau ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan nilai rapot atau juga bisa menggunakan prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat di sini prestasi non akademik ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, di sini pengalaman kepengurusan sebagai ketua ya dalam organisasi siswa intrasekolah OSIS di sini ya, dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan. Jadi ini ya teman-teman, untuk pengalaman kepengurusan ini hanya berlaku bagi ketua ya. Jadi kalau bukan ketua, misalnya sekretaris OSIS, bendahara OSIS, itu tidak termasuk pada jalur prestasi ya teman-teman. Ini hanya khusus untuk ketua. Ya, kemudian yang B di sini prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non akademik lainnya. Jadi kalau misalnya prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga itu juga masuk pada non akademik. Nah, di sini untuk ketentuan kurasi ya pada prestasi di bidang seni budaya ini ya teman-teman, ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ya, dikecualikan untuk nilai rapot sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A, dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A ini ya. Jadi di sini tidak butuh kurasi kalau ketua OSIS ya, tidak butuh kurasi ya. Kemudian dalam hal prestasi ini yang ayat 6-nya, dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan. Jadi mengusulkan kalau misalnya belum dikurasi ya, usulan kepada ya Pemda, kemudian unit kerja kementerian yang membidangi talenta dan prestasi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 terdiri atas ini calon murid, penyelenggaraan lomba, SPMB, dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian ini yang baru ya mungkin ya teman-teman, yang poin 8 di sini, selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah daerah dapat menambahkan hasil tes. Nah, hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini nantinya ya TKA ini akan dilaksanakan ya. Jadi poin 8 ini menandakan bahwa TKA, tes kemampuan akhir ya. Jadi itu akan dilaksanakan sebagai syarat pada jalur prestasi nanti. Baik, untuk pasal 23-nya di sini, persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua wali harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua wali. Jadi harus ada SK ya, SK dari instansi.
Kemudian surat keterangan pindah domisili orang tua, harus ada surat keterangan pindahnya. Kemudian persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru. Nah, ini untuk anak guru ya teman-teman, harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru. Jadi SK gurunya itu harus ada. Kemudian KK ya. Kemudian yang ketiga, surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di sini. Huruf A paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada informasi tambahan silakan ketik atau diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.